Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allah menjadikan kehidupan ini sebagai negeri ujian. Kita diuji oleh diri kita sendiri. Oleh keluarga kita, oleh kerabat kita, oleh anak-anak kita, oleh kerjaan kita. Yang mana semua kebaikan yang dapat kita lakukan, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah yang mendapatkan kebaikan memuji Allah. Yang mendapatkan keburukan jangan mencela orang lain. Celalah dirimu sendiri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Beberapa hari lagi, mungkin hari Jumat, malam Jumat, kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Umat Islam sekarang sedang berkumpul dengan jumlah jutaan. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Ya, sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau mengundang umat manusia. Diperintahkan oleh Allah agar mereka berhaji. Dan mereka berhaji. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Sebagian sudah tua. Sebagian sudah sakit-sakitan. Sebagian masih muda belia. Kemana mereka pergi? Menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan ibadah haji. Ya, mereka berbahagia sampai ke kota Mekah. Mereka bergembira bisa melihat Ka'bah. Menunggu hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Di sisi yang lain, di belahan dunia yang lain yang tidak jauh sebenarnya dari kota Mekah, saudara-saudara kita dibantai. Sampai hari ini. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka sudah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan. Ya, itu pun ujian buat mereka. Karena memang dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Kalau dunia ini tempat bersenang-senang, maka Allah akan bikin senang para nabi, orang-orang yang Allah cintai. Tapi ternyata mereka hidupnya susah. Mereka menjalani ujian, dan ujian sampai ajal menjemput pun mereka diuji. Kita tahu bagaimana sakitnya Rasulullah SAW ketika beliau hendak meninggal dunia. Artinya belum selesai gitu. Baru dikasih sakit. Ya. Mungkin sejak malam Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, sejak malam Jumat beliau sakit, nggak bisa sholat di masjid. Abu Bakar jadi imam. Sholat Isya di malam Jumat. Hari Jumat full Abu Bakar yang jadi imam. Hari Sabtu full Abu Bakar yang jadi imam. Hari Ahad full Abu Bakar jadi imam. Subuh hari Senin jadi imam. Nabi nggak kuat, sakit
Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang, maka para nabi yang akan dikasih kesenangan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak. Di sini tempat berjuang. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, ya. Ya Allah, ya, kadangkala kita berpikir kalau kita berada di sana selesai, mungkin kita sudah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menjadi mereka para syuhada. Ya, mereka meninggalkan dunia yang memang dunia ini akan ditinggalkan oleh semua orang. Emangnya yang sehat gak meninggal dunia? Emangnya yang nyaman tidak meninggal dunia? Jemaah haji meninggal dunia. Orang-orang kaya meninggal dunia. Maka tugas kita mengambil pelajaran bahwa hidup kita gak lama di muka bumi ini. Saudara-saudara kita di sana kita doakan dan kita memperbaiki diri. Boleh jadi mereka sudah meninggal dunia, sudah mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Kita sedang diuji dan kita nggak tahu gimana akhir hayat kita. Tema kita hari ini tentang menyambut hari-hari terbaik sepanjang dunia. Setiap orang berbeda cara menyambutnya. Sesuai dengan nilai orang yang hendak dia sambut dalam pandangan dia. Ketika seorang presiden datang, tapi kita nggak tahu yang datang presiden, maka kita biasa-biasa aja. Berapa banyak orang-orang penting yang hadir dalam kehidupan kita, kita biasa-biasa aja. Kenapa? Karena nggak tahu kalau fulan itu adalah presiden, adalah gubernur, biasa aja. Hari-hari terbaik sepanjang masa ini, a'zamu ayyamid dunya, itu buat orang yang tidak menyadarinya, ya biasa-biasa aja. Dia akan sibuk dengan kegiatan sehari-hari dia. Dia akan melakukan rutinitas yang ya memang itu kerjaan dia gitu loh. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Apa kata Allah di surat Al-Fajr ayat 1 dan 2? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر. Demi fajar, demi malam yang 10. Subhanallah. Allah bersumpah demi fajar yang tiap hari kita melaluinya. Awal dari hari. Kita diperintahkan untuk banyak berdoa di pagi hari. Membaca zikir pagi. Agar kita menjalani hari-hari dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Tanpa bantuan Allah, kita gak akan bisa jadi orang baik. Kita itu punya nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan ada setan yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ketika ini menikah, selesai. Caranya kita minta tolong sama Allah. Subhanahu wa subhanal mulku lillah. Rabbi as'aluka khair hadzal yawm wal fajr. Allah bersumpah demi fajar. Walayalin ashar. Dan Allah bersumpah dengan 10 malam. Ya, Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Yang agar kita kalau tahu, ya kita mengagungkannya. Allah aja bersumpah dengannya. Apa yang dimaksud dengan 10 malam? Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan ulama-ulama lainnya mengatakan, innaha ashru dzil hijjah.
Yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan wahuwa sahih. Dan itu pendapat yang benar. Ada apa dengan 10 Dzulhijjah? Ya mungkin sebagian kita udah dengar, udah tahu, tahun lalu tahu, tahun sebelumnya tahu. Tapi manusia sering lupa, lalai dia. Dia punya banyak kegiatan, dia punya banyak cita-cita, dia punya banyak angan-angan, dia punya banyak rencana-rencana yang hendak dia wujudkan. Sehingga kadangkala sesuatu yang besar dia lupakan. Berapa banyak orang yang melupakan panggilan orang tuanya? Berapa banyak anak yang lupa dengan panggilan orang tuanya? Berapa banyak istri yang lupa dipanggil sama suaminya? Kenapa? Padahal dipanggil. Dia sibuk dengan sesuatu yang lain. Sehingga kadangkala orang tua lewat, dia nggak tahu. Istri suami lewat, dia nggak tahu. Afwan ya, aku nggak ngeliat. Aku sedang gak fokus. Aku sedang konsentrasi dengan sesuatu yang lain. Dan ini yang mengkhawatirkan. Berapa banyak orang yang fokus dengan sesuatu yang lain, akhirnya 10 awal Dzulhijjah lewat, dia ingatnya hanya dengan Idul Adha. Padahal tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia ingat. Kenapa? Karena tanggalan merah di Indonesia. Karena hari libur. Gimana dengan teman-teman di Australia yang gak ada tanggal merah di hari itu? Anda gak tahu. Tanggal merah gak? Tanggal 10 Dzulhijjah di Australia. Gak ada, Ustaz. Gak ada. Tuh apalagi gak ada. Artinya orang sibuk dengan kegiatan mereka, dengan aktivitas mereka. Selesai gak ada apa-apa. Kalau di Indonesia mereka masih ingat dengan tanggal 10 karena Idul Adha. Libur tanggal merah. Kalau nggak libur ya mungkin orang sibuk dengan bekerja lagi. Ada perencanaan dia yang dia inginkan. Ahibati fillah. Apa kata Nabi SAW tentang 10 awal Dzulhijjah? Tadi kita udah dengar apa kata Allah ketika bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada di 10 awal Dzulhijjah. Nggak ada. Nggak ada. Orang-orang punya 365 hari ya. Kita punya 355 hari kira-kira. Nggak ada. Ucapan Nabi SAW ini menggugah hati para sahabat. Kalau bicara beramal, ya amal apa aja gitu. Di 10 awal Dzulhijjah. Mulai dari puasa, sholat, ya sekarang ada haji, sodako, silaturahim, banyaklah amal soleh. Berzikir, baca Quran. Mereka langsung bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandai beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jihad. Yang kita tahu orang yang jihad itu seperti orang yang sholat gak putus sampai dia pulang. Seperti orang yang puasa gak berbuka sampai pulang orangnya. 2 bulan. Maka mereka tanya, apakah jihad tidak dapat menandingi beramal di 10 awal Dzulhijjah? Yang mereka mati, tewas, mengorbankan jiwa, raga, harta. Apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun. Kecuali satu kondisi.
jihad yang istimewa. Seorang yang keluar dari rumahnya, pergi meninggalkan orang tuanya, pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, pergi meninggalkan pekerjaannya, usahanya, kenyamanannya, pergi ke medan perang, tewas. Hartanya mungkin dirampas musuh. Dia tewas, nggak pulang, kecuali nama. Ini yang nggak bisa ditandingi. Rawahul Bukhari. Berarti kalau orang ini jihad menang, masih lebih baik beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Ini yang orang-orang lalai. Ahibati fillah, Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, dia mengatakan tentang salafus soleh, gimana mereka dalam sepanjang tahun itu, adakah hari-hari spesial buat mereka? Ya, kita di dunia punya hari-hari spesial, ya, hari-hari libur, ya. Mungkin orang berangkat tamasya, adalah hari-hari spesial yang disebut hari-hari besar. Ternyata hari-hari besar kalangan salaf itu ada 3. Kata Abu Uthman An-Nahdi, kanu yu'adzimuna 13. Dahulu mereka itu, para salafus soleh, mengagungkan, membesarkan 30-an hari. 10. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan. Yang pertama adalah 10 akhir Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ashrul awal min Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah al-ashrul awal min Muharram. 10 awal Muharram. 10 awal Muharram, di situ ada puasa Asyura. Dan bulan Muharram bulan haram juga. Kita lihat 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Mungkinkah orang yang tidak kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mengagungkan 10 ini? Dia hanya kenal dengan yang namanya Januari, Februari, Maret, April, Mei baru habis nih. Kita masuk Juni nih. Dia hanya kenal sama Juni. Kemudian dia kenal lagi ada yang namanya Juli. Nanti dia kenal ada yang namanya Agustus. Setelah Agustus ada lagi namanya September. Habis September ada apa? Ada Oktober. Kemudian November. Lalu Desember. Desember. Tahun baru, ya. Orang-orang pada berlibur, berangkat kemana. Bagaimana akan mengagungkan 10 kalau dia nggak tahu? Maka ahibati fillah, pentingnya kita mengajarkan lalu mengamalkan tentang perhitungan bulan ini. Jangan diremehkan. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Coba dibaca. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Itu ketentuan Allah. Itu ketetapan Allah. 12 bulan. 4 bulan haram. 3 nyambung, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Ketika kita nggak kenal dengan yang diagungkan Allah, maka kita tidak akan mengagungkan. Maka bicara menghadapi hari-hari terbaik di dunia, hari-hari terindah, teragung, terhebat, buat siapa? Buat yang beriman dengan Allah dan hari akhir, yang percaya dengan firman Allah tadi, yang mengikuti Rasul SAW. Tapi kebanyakan orang itu lalai. Hidup hanya dalam rangka memenuhi syahwatnya, memuaskan syahwatnya. Dia tidak ingin membuat tubuhnya lelah kecuali untuk syahwatnya. Dia nggak mau mengeluarkan hartanya kecuali untuk syahwatnya dan kesenangan dia. Dia nggak ingin ada waktu yang lewat dalam hidupnya kecuali untuk istirahat dan bersenang-senang. Untuk agama nggak pernah mikirin dia. Nggak pernah mikirin agamanya. Haji, aduh ngabisin duit. Ada orang-orang kayak gitu. Ngabisin duit haji. Sholat pun ngabisin waktu. Ibadah puasa Ramadan kemarin. Aduh ngapain kau menyiksa dirimu sendiri. Orang-orang pada itikaf. Dia nggak mikir itikaf wala puasa. Dia memikirkan syahwat. Ahibati fillah. Inilah kondisi sebagian kita. Yang lupa bahwa dia diciptakan sejatinya bukan untuk memuaskan syahwatmu di muka bumi ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, ya Imam matar raha, Imam kapan istirahat? Supaya engkau tahu kapan engkau mau istirahat, kapan engkau mau bersenang-senang, kapan engkau mau bersantai ria. Supaya engkau tahu kapan waktunya. Oh aku gak kuat, sudah aku mau istirahat, aku. Kapan waktunya? Inda awali qadamin tada'uha fil jannah. Fi awali qadamin tada'uha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu, kaki pertamamu di surga, baru istirahat. Ketika di padang mahsyar, melewatin berbagai macam proses untuk sampai ke Sirat yang berada di atas neraka jahanam. Para nabi doanya Allahumma sallim sallim. Melihat api neraka bergejolak seperti itu. Di situ ada satu jembatan kecil yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih tipis daripada rambut. Gimana melewatinya? Doa para nabi, Allahumma sallim sallim. Dan Nabi mengatakan tentang hari itu, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat melewatin jembatan itu karena amalannya sedikit, karena banyak dosanya, nggak bisa dia cepat gara-gara nasabnya. Oh aku anak nabi,
Aku anak ustadz, aku anak yang nggak bisa. Dan kalau bicara orang-orang yang lalai, mungkin kita termasuk. Termasuk yang lalai dengan 10 awal Dzulhijjah. Apa tandanya? Malas beribadah. Malas untuk sholat. Malas untuk baca Quran. Kemarin Ramadan semangat. Ramadan Syawal, Dzulqa'dah. Boleh jadi kita berada di titik yang sedang futur. Hati kita lalai. Kita sedang memikirkan syahwat dan nafsu kita. Perbuatan dosa dianggap remeh. Berapa banyak dosa-dosa yang kita kerjakan? Dosa kecil. Tenang. Allah Maha Pengampun. Lu gimana engkau akan menghadapi 10 awal Dzulhijjah? Yang di situ ada banyak amalan yang indah, sedangkan engkau terjerat dengan dosa-dosa, yang dosa ini membuat hati semakin lemah. Udah males kena dosa, semakin lemah untuk berbuat ketaatan. Makanya kita ngelihat ada orang yang untuk olahraga semangat dia. Pagi-pagi lari dia. Lari, berenang, sepeda. Subuh nggak bisa ke masjid. Coba lihat. Berapa banyak orang yang pagi hari dia bisa naik sepeda, dia bisa berjalan, dia bisa melakukan aktivitasnya, ke masjid nggak bisa. Boleh jadi semua aktivitas dia itu hanya untuk memenuhi syahwat dia, kenyamanan dan kelezatan dia. Bukan untuk akhirat, untuk dunianya. Tadi malas beribadah, dosa dianggap remeh, nyaman dengan kemaksiatan. Ada orang yang udah biasa. Bahkan dia berbuat dosa terang-terangan, nggak masalah buat dia. Berapa banyak waktu yang dia habiskan tanpa faedah. Coba kita lihat nih, kita bicara mau menyambut hari-hari ini. Biasanya orang itu kalau mau menyambut momentum yang spesial, itu hari-harinya full tujuannya untuk momentum itu. Ketika ada umpamanya acara SEA Games, acara PON, atau acara apapun, engkau akan lihat bagaimana persiapan orang itu. Atau acara kita sendiri. Ini yang punya acara, mamanya walimah anaknya. Anaknya mau nikah insya Allah tanggal sekian insya Allah. Engkau lihat sebulan sebelum itu, 2 bulan sebelum itu, 3 bulan sebelum itu, semua dipersiapkan. Dia tidak akan menghambur-hamburkan waktunya kecuali untuk acara itu. Oh ini gampang nanti ini setelah acara. Oh ini nanti setelah acara. Ada banyak acara yang dia pending. Ada banyak aktivitas yang dia batalkan. Karena apa? Nanti setelah acara. Aku ini punya acara. Aku punya acara. Acara ini harus maksimal. Harus sempurna acara ini gitu loh. Ya semaksimal mungkin aku akan berusaha. Maka dia tidak akan menghabiskan waktunya kecuali untuk acara tersebut. Sedangkan kita enggak. Waktu kita masih banyak untuk hal-hal yang kurang berguna. Orang masih sibuk main game. Sibuk bermain-main. Ke kafe. Sampai malam. Ngobrol. Dapat apa? Dengan handphonenya di-scrolling terus. Ahibati fillah. Amalan apa yang akan kita kerjakan? Tinggal 2 malam atau 3 malam. Yang pertama tentunya ya melaksanakan ibadah haji. Oh kalau untuk haji orang-orang persiapan Ustaz. Iya. Buktinya jemaah haji udah kumpul di Mekah nih. Sebagian masih di Madinah. Tapi mereka persiapan udah. Iya. Karena mereka udah terpisah dari apa ya? Terpisah dari masyarakatnya. Mereka udah dikarantina. Sekarang mereka dikarantina untuk nanti tanggal 8 mereka berhaji.
Karena mulai ibadah haji taktisnya nanti itu adalah tanggal 8. Jadi sekarang mereka udah terpisah. Walaupun juga mungkin sebagian mereka 10 awal Dzulhijjah juga nggak disambut dengan gegap gempita, kegembiraan, persiapan. Enggak. Biasa-biasa aja. Nanti tanggal 8. Tapi paling tidak mereka udah terpisah dari kelompoknya. Kita kadangkala perlu memisahkan diri dari circle kita untuk persiapan sesuatu. Makanya tadi namanya karantina. Kita lihat apabila ada acara besar ya, seorang pemain ya, seorang olahragawan yang akan ikut itu bisa dikarantina. Enggak, kau harus bisa. Kalau enggak, kau akan tetap kayak gitu ya. Kita kadang-kadang perlu mengkarantina diri kita untuk persiapan 10 awal Dzulhijjah. Dan masuk 10 awal Dzulhijjah, kita udah fokus berlomba-lomba. Haji, ya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kita tahu itu. Haji mabrur gak ada pahala yang pantas buat dia kecuali surga Allah. Dan kita mencari surga. Allah jamaah. Sakit ya. Melihat saudara-saudara kita di Gaza. Nah, tapi boleh jadi Allah sediakan surga buat mereka. Semoga Allah mengampuni dosa mereka dan memasukkannya ke surga. Haji itu capek, lelah, meninggalkan keluarga tadi, kerabat, pekerjaan, tapi untuk mendapatkan surga. Ketika para wanita mengatakan, ya Rasulullah, kita melihat jihad ini amalan yang paling mulia. Apakah kita nggak berangkat jihad, para wanita? Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fi. Kalian punya peperangan, kalian punya jihad yang nggak ada perang dalamnya. Haji yang mabrur. Haji. Dan pelaksanaan di 10 awal Dzulhijjah. Bagaimana haji ini buat para wanita setara dengan jihad. Dan dilakukannya di 10 awal Dzulhijjah. Di hari-hari terbaik sepanjang tahun. Maka yang belum berangkat haji, rencanakan. Tapi haji itu buat yang mampu. Kita lihat keramaian yang mereka tawaf. Allah mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, puasa. Kemarin kita puasa Ramadan. Sebagian gak ketemu puasa. Kecuali Ramadan tahun depan. Ya gak apa-apa sih. Hidup ini pilihannya. Engkau mau nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terserah engkau. Tapi puasa ini, kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan Adam itu milik dia. Perhitungannya dikasih tahu tuh, 1 dilipatkan menjadi 10, jadi 700 kali lipat ya. Kecuali puasa, itu milikku kata Allah. Aku yang akan memberikan pahala. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Nih, cinta kita, kesenangan kita, terkadang kita korbankan untuk kesenangan yang lebih dahsyat lagi. Puasa. Mulai tanggal berapa? Terserah, engkau bisanya mulai tanggal berapa. Tanggal 1 alhamdulillah. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 enggak boleh puasa. Artinya 9 hari engkau boleh puasa. Sepanjang tahun engkau boleh puasa. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tashrik. Itu enggak boleh. 5 hari. Artinya hari-hari lain boleh. Gimana engkau puasa di 10 awal Dzulhijjah. Yang katanya beramal soleh di dalamnya sangat dicintai Allah Azza wa Jalla dibanding waktu-waktu yang lain. Maka puasa. Dan pahala puasa Allah yang tahu. Khususnya di hari Arafah, dikasih tahu nih. Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wa allati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudah. Kita ini banyak dosa. Yang gak berangkat haji puasa tanggal 9.
Kok bisa tadi 8 ke bawah puasa dia. Yang berangkat haji nggak puasa. Nabi nggak puasa. Kenapa? Karena beliau punya fadilah lain. Fadilah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Yang harapannya diampuni dosanya. Dari lahir, dari baligh sampai hari itu. Maka mereka nggak puasa karena mereka fokus beribadah pada waktu itu. Yang kedua, sholat. Perbanyak sholat. Sholat ini sebaik-baiknya amalannya. As-salatu khairu mawdu'. Sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Barang siapa yang ingin banyak-banyakin, yang ingin sedikit-sedikit, terserah. Yang wajib 17. Yang wajib 17. Atau yang wajib 5 waktu. Engkau mau memperbanyak, silahkan. Aku mau sholat 40 rakaat, tafadhol. Aku mau sholat 50 rakaat, silahkan. Aku mau sholat 100 rakaat, silahkan. Karena ada sunnah-sunnah dalam sholat itu yang dibatasi waktu, tempat, jumlahnya. Ada sunnah yang mutlak. Kalau rawatib ya udah 12. Duha termasuk yang ada yang mengatakan 8, tapi yang lebih rajih mutlak. Waktunya ditetapkan, jumlahnya mutlak. Bebas. Engkau boleh sholat dari sejak jam 7, makanya sejak matahari terbit, ya 15 menit setelah itu engkau mau sholat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Sejam sudah sholat istirahat. Kau baca Quran. Terus sholat lagi 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 1 jam, setengah jam capek istirahat baca Quran. 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. Sampai menjelang waktu zuhur. Entah berapa rakaat yang kau akan dapatkan. Emangnya boleh? Boleh. Waktunya ditetapkan, jumlahnya enggak. Dan kita memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah sebagai hari-hari terindah sepanjang tahun. Nanti antara zuhur sama asar, kau mau sholat habis zuhur. Ya kayak ba'diyahnya 2 atau 4. Habis itu kau 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Sebelum asar kau mau sholat 4 rakaat. Sebelum maghrib mau sholat, tafadhol. Habis asar nggak ada sholat sunnah. Habis maghrib kau mau sholat sambil nunggu isya, sholat lagi. Perbanyak. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Dia yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tentang tadi tidak ada hari-hari yang lebih baik beramal saleh dalamnya daripada atau dari hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan hadis itu, "Idza dakhala al-ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakad yaqdir alaih." Saat itu kalau masuk 10 awal Dzulhijjah, dia itu bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh beribadah. Sampai hampir saja nggak mampu dia. Sampai nggak mampu gitu. Artinya dia itu memaksimalkan. Masya Allah ya, anak ingat ya. Kita tuh kadang kala kalau lagi angkat beban. Ada beban yang kita masih kuat. 10 kali. Nanti angkat tambah lagi bebannya 10 kali. Tambah bebannya lagi. Ya Allah, itu mau 8 kali. Ya. Said sampai hampir nggak bisa. Artinya maksimal gitu loh. Ini orang punya ilmu, tahu keutamaan 10 awal Dzulhijjah, terus dia santai. Gimana sih kau santai? Ini Said dapat hadis itu, dia pokoknya maksimal aku. Allah ya, yang kita cari ini surga Allah. Surga Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan pembagiannya nanti derajat-derajat itu. Likullin darajatun bima amilu. Semua akan mendapatkan derajat berdasarkan amalan mereka. Masuk surganya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah kasih itu setiap amalan pahala. Kasih derajatnya nanti sama Allah Azza wa Jalla. Ini Said sampai gak mampu. Dan dia juga mengatakan, la tudfi'u surujakum layalil ashr.
Kalian kalau di 10 awal Dzulhijjah itu jangan kalian matikan lampu kalian. Tidur, jangan tidur kalian lah. Jangan. Boleh jadi hari-hari ini nggak terulang gitu loh. Kemudian amalan lainnya adalah berzikir. Dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Mulai masuk awal Dzulhijjah perbanyak sudah. Apalagi jemaah haji. Isinya jemaah haji itu kegiatannya sebenarnya zikrullah. Berangkat ke Mina untuk berzikir. Nanti berangkat ke Arafah zikir. Sebaik-baiknya doa-doa Arafah sebaik-baiknya diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir. Nanti di Muzdalifah zikir. Nanti di Mina zikir. Nanti tawaf zikir. Terus zikir kerjaan mereka. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Udah dunia ditinggalin udah. Haibati fillah berkaitan dengan zikir khusus. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad, ma min ayyamin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari-hari a'zam indallah wala ahabbu ilaihil amal fihinna, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Ingat, kalau di sisi manusia tadi, manusia punya hari-hari besar yang mereka buat sendiri. Ini kita bicara tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang kita kelak akan kembali kepadanya. Tidak ada hari-hari yang lebih agung, lebih besar di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihil amal fihinna, dan tidak pula beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah. Nggak ada hari-hari itu. Min hadhil ayyamil asyr, daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Lalu apa kata Nabi SAW? Memberikan arahan. Apa yang perlu dilakukan? Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kalian perbanyak di hari-hari itu bertahlil, bertakbir, bertahmid. Baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar takbir. La ilaha illallah tahlil. Walillahil hamd tahmid. Perbanyak kali. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ini Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tadi. Kata Imam Bukhari, kana yakhrujani ila suq, dua orang ini di 10 awal Dzulhijjah biasanya keluar ke pasar, pergi ke pasar bukan untuk belanja. Bukan untuk belanja. Jadi memang sahabatnya seperti Ibnu Umar kadang-kadang ke pasar hanya untuk mengucapkan salam kepada orang-orang. Bukan untuk belanja. Nih di 10 awal Dzulhijjah mereka ke pasar bukan untuk salam. Ya, salam tentunya ketika berjumpa orangnya. Tapi kata Imam Bukhari, yukabbirani. Tujuannya bertakbir ya, takbiran. Jadi bukan malam Id ya, sejak awal Dzulhijjah. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Kemudian orang-orang bertakbir mengikuti takbir keduanya. Ya, orang itu diingatkan. Tadi orang itu lalai. Belanja, pasar, ini, itu. Dengar ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang itu dengar lalu bertakbir. Makanya perlu diingatkan. Maka mungkin penting ya kalau ada satu orang yang pasar bawa mikrofon, dia mengingatkan Allahu Akbar, nanti diingatkan orang-orang ya. Karena orang lupa. Umar sambil menunggu haji, dia tendanya di Mina. Karena Umar yukabbir fi qubbatih, di kubahnya Umar, di tendanya Umar di Mina itu, Umar tuh bertakbir sampai yang di masjid dengar takbirannya Umar.
Kemudian orang-orang di pasar akhirnya bertakbir. Sampai Mina itu penuh dengan takbir. Jadi dari tanggal 1 tuh. Tanggal 8 pun ya bagi jemaah haji perbanyak takbir. Taib, maka dianjurkan bagi yang laki-laki untuk mengangkat suara dengan takbir. Agar orang-orang ingat ya. Berkaitan dengan takbiran yang terang-terangan ya. Yang keras seperti itu. Al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menganjurkannya. Tapi Imam Syafi'i mengkhususkan takbir itu kalau melihat hewan yang hendak dikorbankan. Sedangkan Imam Ahmad kata mutlak, suruh takbir. Nabi SAW mengatakan suruh banyak itu. Tidak dikaitkan dengan melihat hewan kurban. Kalau melihat hewan kurban, sekarang banyak orang jualan, kita ngelihat sapi, langsung kita bertakbir, ya nggak ada masalah. Kemudian ada takbir yang, itu takbir yang mutlak. Ada takbir yang muqayyad, yang dimulai di hari Arafah ya. Setelah sholat fardu, ini jumlahnya berapa juga bebas sebenarnya. Karena memang takbirannya itu ya setiap orang silahkan bertakbir. Masing-masing disebutkan Ibnu Umar yang tadi yang meriwayatkan hadis tentang disuruh memperbanyak takbir. Dia disebutkan karena Ibnu Umar yukabbir bi Mina. Ibnu Umar takbir di hari-hari itu di Mina. Wa khalfas salawat. Dan setelah sholat beliau takbiran. Wa ala firashihi. Di atas kasurnya beliau takbiran. Wa fi fustatihi. Di tendanya beliau takbiran. Wa fi majlisihi. Ketika duduk beliau takbiran. Wa mamsyahu. Dan ketika jalan. Tilkal ayyam jami'an. Di hari-hari itu semuanya. Nanti plus takbirannya itu nyambung. Dari 1 sampai 10. Dari 10 sampai 13. Kemudian perbanyak sedekah. Ya udah, ini sedekah termasuk amal yang paling cintai Allah ya. Karena orang kalau mau mati itu dia ingin sedekah, dia berpikir gimana dia bisa sedekah. Kemudian berkurban. Berkurban. Coba disiapkan firman Allah di surat Al-Hajj ayat 30 ya, surat Haji ayat 34. Kemudian sekarang kita akan baca surat Al-Kautsar 1 dan 2. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar. Dari kata katsir, nikmat yang banyak sekali. Yang di antara nikmat itu adalah sungai yang Allah berikan. Banyak nikmat yang Allah berikan. Subhanallah jemaah. Yang mengikuti perjalanan hidup Nabi SAW. Nabi itu banyak dikasih cobaan sama Allah Azza wa Jalla. Sejak lahir. Lahir bapaknya gak ada. Umur 6 tahun emaknya meninggal. Dirawat sama kakeknya. Umur 8 tahun meninggal kakeknya. Dirawat sama pamannya. Pamannya banyak anak. Dan juga bukan orang yang berada, beliau bekerja sendiri, menggembala kambing. Kemudian beliau juga berdagang. Lalu beliau menikah sama Khadijah, menikah dengan janda kaya. Lalu ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh anak-anaknya, yang laki, yang perempuan, ditindas oleh kaumnya, diusir dari Taif. Berangkat ke kota Madinah. Hijrah, meninggalkan semua yang belum miliki. Terjadi perang Uhud. Di mana
70 sahabatnya meninggal dunia. Kemudian perang Khandaq, perang-perang lainnya. Allah, hidup beliau susah. Ya, beliau pernah dapat kenikmatan dunia ketika Khaybar ditaklukkan, tapi beliau meninggal dunia, bayangin baju besinya itu digadaikan untuk makan. Tapi Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat iman. Kemudian nikmat aman. Kemudian nikmat sehat. Kemudian nikmat harta. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita yang dikasih nikmat harta banyak? Apa yang harus dilakukan? Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar. Salat enggak? Dirikan salat. Bayangin ya. Kalau dikasih nikmat, dirikan salat. Wanhar. Dan berkorbanlah gitu loh. Berkorbanlah. Kasih nikmat enggak mau berkorban. Korban ini wajib apa enggak? Pendapat yang lebih kuat enggak wajib. Enggak wajib. Karena memang ini ujian cinta. Kalau wajib, orang akan berkorban terpaksa. Gimana? Enggak. Engkau mau tafadhal. Engkau enggak mau. Berapa banyak orang yang lebih memilih beli motor, beli handphone, beli ini, beli itu. Korban. Wanhar. Ini kesempatan untuk menyembelih hewan kurban. Kalau bisa seekor onta, buat dirimu sendiri. Gak mampu, sapi, buat dirimu sendiri. Gak mampu, kambing, domba, buat dirimu sendiri. Nah, kalau mungkin gak ada domba di tempat itu, mungkin sapi bertujuh, buat 7 orang. Yang jelas, ingat, Allah tidak menerima dagingnya, darahnya. Allah terima ketakwaannya. Dan bicara syariat kurban ini yang setiap umat ada dan kita dikasih. Kita bagaimana mengucurkan darah itu untuk Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat Al-Hajj ayat 34? Nah, silakan dibaca. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Nah, semua punya syariat penyembelihan ini jemaah. Untuk mengingat nama Allah. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kita enggak, hewan ternak. Dan usahakan yang punya hewan ternak, yang memang sudah niat, dia sudah ada hewan ternaknya gitu loh. Dia udah beli, bukan cuma niat, tapi dia mau berkurban, ada hewan ternaknya, maka jangan dia memotong kukunya, memotong rambutnya sampai hewan kurbannya disembelih. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa benar-benar memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah ini, khususnya nanti tanggal 9 di hari Arafah. Usahakan berpuasa, dan di hari itu pula kita memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. Kalaupun kita nggak ikut wukuf di padang Arafah, tapi kita ikut puasa dan memperbanyak zikir dan doa di tempat kita masing-masing. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke moderator. Tafadhal. Assalamualaikum Ustadz, putaran pertama dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya, pertanyaan Ustadz soal umroh badal. Itu Ustadz, kalau misalnya kita lagi umroh, terus kondisinya luang, santai waktunya, kan bawaannya kayak aduh sayang-sayang, eman-eman kepengin umroh lagi untuk seseorang gitu ya Ustadz.
Itu hukumnya sebenarnya gimana? Karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Jazakallah khair. Nah, gini jemaah. Jadi ada orang-orang itu yang mungkin dia melihat nggak ada fadilah lain di tempat itu kecuali umroh. Kita tahu bahwasanya Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang paling semangat untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita lihat prakteknya ya, mereka ketika umroh di tahun ke-7 Hijriah dikasih waktu 3 hari mereka. Tinggal di situ. Mereka umroh cuma sekali. Terus sisanya memperbanyak tawaf. Memperbanyak tawaf lagi. Tapi kalau mau boleh. Karena Aisyah pernah melakukan umroh sekali. Aisyah itu karena memang ya dia belum umroh padahal dia sebenarnya hajinya qiran. Akhirnya setelah haji dia umroh. Diantar sama Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman juga nggak umroh, cuma ngantar Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tapi secara hukum boleh-boleh saja. Namun yang lebih utama sebenarnya kau memperbanyak tawaf di situ. Memperbanyak tawaf, memperbanyak ibadah di tempat itu. Dan kalau bicara pahala juga, pahala itu sesuai. Nabi menyampaikan kepada Aisyah. Pahalamu itu sesuai dengan nafkah dan kelelahan loh yang kau rasakan. Artinya orang ketika umroh dari Australia beda dengan orang umroh dari Tan'im. Udah di Mekah dia. 10 real bayarnya udah balik. Maka kalau bicara boleh, para ulama menyebutkan boleh-boleh saja. Tapi bukan sesuatu yang ayo dianjurkan. Karena kalau bicara dianjurkan kita melihat Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukan itu. Dan tidak menyuruh sahabat mumpung di sini ayo perbanyak umroh. Tapi ada orang yang mau melakukan itu secara hukum fikih sah-sah saja. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiik dari Brisbane, Ustadz. Saya punya pertanyaan tentang kurban ya Ustadz ya. Jika kita kurban ke Indonesia umpamanya, penyembelihannya itu kan di hari raya ya Ustadz. Tapi sementara di sana sudah disembelih kurban kita, di sini belum Lebaran. Jadi bagaimana itu? Bolehkah itu, Ustadz? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, hukum asalnya seorang yang berkurban itu dialah yang menyembelih. Dialah yang menyembelih hewan kurban tersebut. Artinya diwakilkan boleh. Anda nggak tahu kalau kondisi tadi disebutkan hewan kurbannya di sini sudah Idul Adha, di sana belum. Bagaimana kondisi orang ini? Ketika hewan ini disembelih, diwakilkan, maka hukumnya ikut yang diwakilkan. Sepertinya wallahu a'lam ya. Nanti Anda akan lihat kembali. Namun mungkin yang lebih pasti ya minta disembelihnya di tanggal 11 umpamanya setelah Idul Adha di Australia umpamanya seperti karena ada berkaitan hubungan dengan yang memotong rambut, motong kuku tadi ya. Seperti itu. Jadi ketika disembelih tanggal 2 kan masih boleh. Tanggal 2, tanggal 11 maksudnya. Tanggal 11, 12, 13. Tapi ana wallahu alam ya. Apakah ketika disembelih di tanggal 10 di tempat wakilnya menyembelih yang dimana di situ sudah Idul Adha, padahal yang punya kurbannya belum Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari Perth. Mohon doa yang sahih untuk punya anak anak laki-laki supaya bisa menjadi ahli Quran dan ahli ibadah. Karena banyak berseliweran di medsos amalan-amalan yang kita nggak tahu itu benar atau enggaknya Ustaz. Barakallah. Masya Allah jamaah. Iya. Anak laki ini masih favorit ya. Karena memang dia yang akan melanjutkan nasab orang tuanya. Dan tidak semua orang dikasih anak laki. Namun sejatinya
anak laki dan anak perempuan itu dua-duanya karunia dari Allah Azza wa Jalla yang seharusnya kita syukuri. Dan Allah menyebutkan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Sebagian orang Allah kasih anaknya perempuan semua. Sebagian orang Allah kasih semua yang laki-laki. Kepingin perempuan, gak datang-datang tuh perempuan. Au yuzawijuhum dhukranan au yuzawijuhum dhukranan wa inatha. Atau ada yang kok Masya Allah sepasang. Atau berpasang-pasangan. 3 laki, 3 perempuan. 4 laki, 4 perempuan. 2 laki, 2 perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki mandul. Allah. Kenapa Anda sampaikan ayat ini dulu? Karena ada usaha manusia. Oh, ini insya Allah bisa anak laki kayak gini. Kalau pengen anak laki, pengen anak perempuan seperti ini. Oke, silakan, nggak apa-apa. Cuma hatimu harus bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara doanya apa? Doanya Nabi Ibrahim baca. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria minta. Kita tahu ibundanya Maryam. Dia ingin anak laki. Dia ingin. Karena dia sudah bernadar anak yang di perutnya ini dia akan jadikan pelayan di Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis Israel. Ketika lahir perempuan ternyata. Qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dzakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryam. Ketika lahir dia laporan sama Allah. Ya Allah, ternyata perempuan anaknya ya Allah. Perempuan anaknya. Dan perempuan gak sama laki-laki. Artinya perempuan punya banyak keterbatasan di masjid. Apalagi dia datang bulan ya. Seperti itu. Dia mungkin berpikir nanti ketika menikah dia akan hamil. Ada banyak lah keterbatasan. Tapi sudah. Apa yang tidak dia lakukan? Dia menerima dan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata dari anak perempuan ini lahir seorang nabi tanpa ada bapak. Jadi kita harus senantiasa berbaik sangka sama Allah ya. Ketika anakmu perempuan banyak nabi anaknya perempuan semua. Nabi kita Muhammad alaihissalam ya anaknya perempuan, yang laki semua meninggal dunia ya. Seperti itu. Supaya kita juga bersyukur kepada Allah. Karena ada orang yang gak punya anak sama sekali. Engkau alhamdulillah punya anak perempuan. Tapi kita tuh akan tidak bersyukur ketika kita melihat ke orang lain. Ya Allah enaknya ya anaknya laki, perempuan. Ini anaknya laki semua kepingin punya anak perempuan. Anaknya perempuan semua kepingin punya anak laki. Kita itu hendaklah melihat kepada di bawah. Supaya bersyukur kepada Allah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam kami dari warahmatullahi Canberra. wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ya, ada pertanyaan Ustaz, bagaimana hukumnya menggabungkan niat puasa sunnah Syawal dengan puasa sunnah di bulan Zulhijjah? Bolehkah digabung atau sebaiknya dipisahkan jika qadarullah terlewat puasa Syawal karena menyelesaikan puasa qada terlebih dahulu? Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Hukum asalnya puasa Syawal itu dilakukan di bulan Syawal. Kalau mau diqadha di bulan Dzulqa'dah. Karena bulan Dzulqa'dah cukup sebenarnya. Kalau menggabungkan niat puasa Dzulhijjah dengan puasa Syawal, wallahu a'lam bishawab. Anda enggak tahu. Karena ada perbedaan waktu sebenarnya dan perbedaan fadilah. Kalau kita menggabungkan di bulan Dzulqa'dah ini puasa hari Senin dengan Dzulqa'dah dengan puasa dengan bulan Dzulhijjah, nggak masalah gitu ya.
Tapi kalau menggabungkan puasa Syawal sebagai qadha di awal Dzulhijjah, wallahu a'lam bissawab. Ana enggak tahu. نعم تفضلي. Kuala Lumpur kok belum ada suara? Oke, barakallahu fiik. Ustadz, ini KL skip dulu kayaknya. Siap. Ini lagi. Iya, tadi Ustadz jelasin yang soal hari-hari spesial di setiap tanggal 10, ada 10 Muharram, ada 10 Dzulhijjah. Ini apakah setiap bulan tanggal 10 itu spesial atau gimana Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, itu ucapan salah satu dari salafus saleh yang mengatakan para salafus saleh itu mengagungkan 3/10. 3/10 ini bukan tiap awal bulan ya. 3/10 ini tadi 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Berkaitan dengan 10 awal Muharram yang pernah kita tahu itu bulan haram. Kemudian di situ ada Asyura. Yang kita tahu Nabi SAW menganjurkan kita puasa Asyura. Dan dulu di awal Islam diwajibkan puasa Asyura sebelum diwajibkannya Ramadan ya. Kemudian kita tahu itu hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun ya. Jadi yang dimaksud adalah 3/10 itu bukan tiap awal bulan ya. Tapi 3 bulan dalam setahun itu. Di bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Di bulan Dzulhijjah 10 hari awal. Di bulan Muharram 10 hari awal juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, dari Brisbane lagi putaran kedua menyampaikan pertanyaan dari jamaah. Di sini tuh ada beberapa organisasi charity ya Ustadz ya. Nah biasanya kami itu bisa menyalurkan kurban lewat organisasi-organisasi tersebut. Mungkin bisa ke daerah India atau Bangladesh atau di Afrika begitu Ustadz. Karena organisasinya besar. Nah itu biasanya ketika hewannya sudah tidak diberitahukan kapan hewan tersebut disembelih gitu Ustadz. Bagaimana hukumnya ini Ustadz? Kapan yang ahli kurbannya tersebut boleh bertahalul Ustadz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, berkaitan dengan orang yang menitipkan hewan kurbannya. Memang kita tahu penyembelihan kurban itu rata-rata di hari 10. Di tanggal 10 maksudnya. Tanggal 10. Ya ada yang nunda tanggal 11, 12, 13. Itu nggak tahu. Apakah mereka akan menyembelihnya tanggal 10 atau 11, 12, 13. Maka mungkin kembali kepada hukum asalnya bahwa mereka akan menyembelih di tanggal 10. Kalau tadi kondisinya kita nggak tahu, ya nggak ada masalah. Kita tanggal 10, ya kita harapkan umpamanya pagi hari itu sudah disembelih. Mungkin di zuhurnya kita mulai tahallul ya. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau kita ragu umpamanya karena kita tahu seperti ketika COVID kemarin itu, kita sampaikan kepada jamaah yang titip kurban kepada kita bahwa kita nyembelihnya tanggal 11. Ada informasi. Supaya jamaah itu tadi yang mau tahallul jadi tahu. Ketika ada sesuatu yang memang membuat ditunda. Tapi karena hukum asalnya tanggal 10 ya tanggal 10 biasanya jamaah udah tahu ya. Mungkin dia di sore hari dia sudah tahallul. Tapi kalau dia ragu Ustaz anak kayaknya khawatir. Kayaknya anak besok tanggal 11 aja. Karena biasanya tanggal 11 semuanya sudah dipotong. Yang menunda ke tanggal 12-13 jarang sekali. Nah itu lebih aman lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah, putaran kedua dari Pak Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
pertanyaan saya membaca di YouTube beberapa hari yang lalu yang mengatakan, seorang ustadz mengatakan bahwa Palestina tidak akan kembali kepada umat Islam sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktis Islam yang benar. Dan satu lagi yang hampir bersamaan pertanyaannya, suatu ketika Nabi Yahudi, bangsa Yahudi mengatakan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu sebelum sholat subuh di masjid itu penuh, kamu tidak akan pernah menang. Dan saya ingin jabarannya, Ustaz. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik ya. Subhanallah jemaah. Iya. Palestina nggak boleh dilupakan. Kita tuh sering lupa. Itu yang pertama. Maka perlu diingatkan kembali. Yang kedua, umat Islam itu terburu-buru. Ketika Nabi SAW mulai berdakwah terang-terangan di kota Mekah, banyak sahabat yang disiksa. Bilal bin Rabah, Sumayyah, keluarganya Ammar bin Yasir, ayahandanya tewas, ibundanya tewas. Ammar disiksa. Khabbab bin Ard dan lain-lain. Sahabat-sahabat yang disiksa ini datang kepada Rasul SAW. Beliau mengeluh. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, apa engkau nggak berdoa minta kepada Allah buat kami? Kita nih ditindas, disiksa. Apa engkau nggak minta pertolongan kepada Allah buat kami? Karena mereka yakin Islam ini benar. Mereka yakin Rasul SAW utusan Allah. Yang kalau berdoa, insya Allah dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada mereka, memberikan penjelasan. Ini penjelasan juga buat apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina atau di negeri-negeri lainnya. Qad kana man qablakum. Orang-orang terdahulu. Orang terdahulu biasanya cerita Bani Israel. Yu'khadur rajulu fayuhfar lahu fil ard. Ada orang yang ditangkap, kemudian dibikinkan lubang di tanah, lalu dia dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Kondisi berdiri. Tinggal kepalanya. Fayuja'u bil minsyar. Lalu didatangkan gergaji. Di atas kepalanya. Digergaji pelan-pelan. Krek. Sampai gergaji itu melewatin kulit kepalanya. Menembus tulangnya. Menembus otaknya. Sampai kedua matanya. Hidungnya, mulutnya. Ini orang hidup di gergaji. Sampai terbelah menjadi dua. Dan itu tidak membuat dia keluar dari agama Allah. Wa yumshatu bi amsyatil hadid. Ma duna lahmi wa 'azmi. Dan ada lagi yang disisir, diikat. Kemudian bagaimana didatangkan sisir dari besi, dagingnya disisir. Kalau pakai pisau, dikelupas pakai pisau, mungkin lebih rahmat. Enggak, pakai sisir besi. Maduna lahmihi wa 'azmi. Antara daging sama tulangnya itu disisir. Fama yasuddu dzalika an dini. Itu tidak membuat mereka keluar dari agama. Wallah, kata Nabi, la yutimmanna Allah hadzal amr. Atau la yatimmanna hadzal amr.
Demi Allah, urusan ini akan sempurna, urusan agama ini. Hatta yasir rakib min Son'a ila Hadramut. Sampai nanti ada orang yang datang dari Son'a ke Hadramut, dia nggak takut kecuali kepada Allah. Dan terhadap serigala yang mungkin akan menyerang domba-domba dia. Di akhir hadis ini sahabat udah disiksa. Khabbab bin Arat ini sudah dibakar ya ma. Udah dibakar. Dipanggang sama orang-orang musyrikin. Apa kata Nabi SAW? Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Atau Imam Bukhari saja. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian itu terburu-buru. Tergesa-gesa kalian. Subhanallah. Ini yang terjadi dengan kita. Kita tuh tergesa-gesa. Umat Islam banyak. Tapi mereka ada di mana? Mereka sedang ngapain? Oh, sedang berangkat haji. Iya, saudara-saudara dibantai, mereka berangkat haji. Nggak masalah. Mereka melaksanakan ibadah mereka. Tapi, kalau bicara bagaimana kembalinya Palestina kepada umat Islam. Bukan hanya Palestina. Dunia ini jemaah. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik nantinya happy ending buat orang-orang yang bertakwa. Berarti kita harus menuju kepada ketakwaan tadi. Kalau kita melihat, membaca sejarah, apa yang dilakukan oleh Tatar di negeri Islam. Ini yang dilakukan hanya di Palestina. Di negeri-negeri Islam. Bagaimana negeri-negeri Islam itu semua dijajah sama Tatar. Bahkan Baghdad pun runtuh. Mereka nggak kenal sama kerabat wala apa. Dibantai, diperkosa, dibunuh habis. Terus bagaimana bisa kembali lagi kepada umat Islam? Ya kembali kepada agamanya. Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengembalikan Palestina. Pakai cara apa gitu? Ya kembali kepada, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Allah itu tidak memenangkan umat Islam karena jumlah mereka. Enggak. Karena persenjataan mereka tidak. Makanya ketika perang Uhud kalah. Ada Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar. Ada Umar. Ada Uthman. Ada Ali. 70 sahabat tewas. Paman Nabi meninggal dunia. Nabi SAW giginya patah. Pipinya berdarah. Gelang-gelang belis masuk ke pipi Nabi SAW. Kalah umat Islam. Ada Nabi SAW. Apa penyebabnya? Maksiat. Menyelisih perintah Nabi SAW. Allah mengatakan, intan surullah yansurkum. Kalau kalian nolong Allah, Allah akan tolong kalian. Gimana nolong Allah? Ya, tegakkan agama itu di diri kalian, di keluarga kalian. Dan berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz itu. Ini bukan bicara Palestina, saya bicara dunia jemaah. Nabi SAW mengatakan, idza tabayatum bil inah. Kalau sistem jual beli kalian inah. Inah itu riba yang terselubung ya. Riba ini modifikasi sama mereka supaya nggak jadi riba. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar. Kalian sudah nyaman dengan peternakan kalian, pertanian kalian, dengan dunia kalian lah. Wa akhadtum adnabal baqar. Ini sudah nyaman dengan villa-villanya, dengan kebun-kebunnya, dengan dunianya. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, nggak lagi berjuang sudah. Sallallahu alaikum dhullan la yanzihu. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut. Tidak akan dicabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukan bicara sampai kalian bersatu padu, bersatu emas, kembali kepada agama. Karena nggak ada persatuan tanpa agama. Kembali kepada agama. Dan kita dapat melihat 2M Muslim cuma nonton. Allah nggak akan cabut kehinaan itu. Siapa yang nggak mencabut? Allah. Bukan Yahudi. Bukan Israel. Allah nggak akan cabut. Dan orang-orang Yahudi tahu
Mereka mempelajari Islam. Mereka tahu kekuatan umat Islam itu di mana. Bukan di jumlah. Maka mereka berani hidup di tengah-tengah kaum muslimin di sana. Karena dia tahu, enggak, umat Islam ini bukan urusan jumlahnya. Urusan jumlahnya, kalau mereka jauh dari agama, selesai. Maka mereka berusaha untuk memalingkan umat Islam dari agama. Berbagai macam media, berbagai macam game, hiburan mereka buat. Supaya umat Islam jangan balik ke agama. Balik ke agama, habis Israel. Mereka tahu itu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Oke, saya dari Melbourne, Ustaz. Ada pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya kurban, anaknya yang kurban, tapi diniatkan untuk orang tuanya, boleh apa enggak? Untuk keluarga dan orang tuanya. Barakallahu fiik. Wa fikum barakah. Begini, ketika seorang berkorban untuk dirinya, dia korban sendiri sebagai kepala rumah tangga atau keluarga, dia niatkan buat keluarga, insya Allah dapat. Kalau dia berkorban, dia niatkan buat orang tua yang sudah meninggal dunia, ya kita tahu 1 ekor kambing, 1 orang tua. Buat ayahnya, itu sudah buat ayahnya dia korban. Buat ibunya dia korban. Dia niatkan seperti itu. Insya Allah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang hidup ini nggak berkorban. Karena banyak, Syekh Utsaimin menceritakan banyak orang itu cuma korban buat yang mati. Loh, kau kapan korban? Kau silahkan korban 1 buat orang tua, kau korban sendiri juga buat dirimu dan keluargamu, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari Canberra lagi, Ustaz. Nah, tafadhal. Ya, ini ada titipan pertanyaan dari Fulan dan Fulanah. Apa yang harus mereka lakukan jika saudara kandung tiba-tiba memutus tali silaturahim, memutus kontak, tidak dapat dihubungi, apalagi ketika saatnya membicarakan masalah warisan orang tua. Tidak ada juga sanak saudaranya yang lain yang dapat membantu dalam hal ini. Sedangkan posisi Fulan dan Fulanah jauh dari saudara-saudaranya tersebut. Apakah mereka harus terus-menerus mengejar dan mengingatkan saudara-saudara mereka sampai mereka mendapatkan haknya? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Ahibati fillah. Kalau bicara warisan ini, Allah mengatakan, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dan kalian makan waris itu ya tanpa tahu halal haram sudah. Dan yang paling banyak memutuskan silaturahim biasanya urusan harta. Itu yang membuat mereka saling membunuh. Membuat mereka saling bertikai. Apa yang harus dilakukan? Ketika engkau melihat bisa dituntut, maka engkau boleh menuntut. Tapi kalau engkau lihat gak ada gunanya menuntut, gak bisa, ya sudah, engkau perbaiki rahimmu. Gimana dengan hak kita? Tadi, kalau engkau bisa, jadi ada orang yang bisa mengambil haknya, diusahakan gitu loh. Ngambil haknya dia. Boleh itu haknya dia. Tapi kalau nggak bisa, maka jangan hidup dalam penderitaan. Ana melihat ada tanah-tanah waris itu yang sengketa, sampai mati semuanya. Nggak bisa dijual kan? Harus ada tangan ahli warisnya, ini, itu. Sampai mati sengketa. Artinya, yang mau menikmatin itu nggak menikmatin. Jangan sampai itu terjadi. Artinya engkau ribut sama saudaramu, kadang enggak apa-apa lah. Daripada dia yang menikmatin, asal nggak ada yang menikmatin semakin. Jangan, sudah. Engkau ketika tidak mendapatkan hakmu, ingat ya. Allah itu pemilik langit dan bumi ini. Berapa sih harta yang di sana? Oh, besar. Buat Allah kecil. Engkau minta sama Allah Azza wa Jalla dari pintu yang lain. Engkau jaga rahimmu. Engkau nggak usah ribut sama dia. Doakan semoga dapat hidayah. Kalau engkau nggak mendapatkan hakmu di dunia, engkau akan dapatmu hakmu di akhirat. Boleh baik itu lebih baik. Engkau lebih butuh di sana daripada di dunia. Dan ini juga seorang yang mungkin haknya diambil orang lain, dia berbaik sangka sama Allah. Boleh jadi aku lebih butuh dengan bagianku itu nanti daripada di sini. Maka Allah nggak kasih di sini.
Tapi nasihat ana jangan sampai hidup dalam penderitaan. Fulus udah nggak dapet, yang ada sakit hati, ribut. Lebih kau tenang, bismillah. Insya Allah engkau punya Allah, pemilik langit dan bumi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Kuala Tafadhali. Lumpur. Dengar Ustaz suaranya? Ya, terdengar. Tafadhali. Ya, ya. Ustadz, begini pertanyaannya, lebih afdol mana kurban satu sapi di satu tempat atau 7 kambing atau domba disebar di beberapa tempat? Lalu lebih afdol mana antara domba atau kambing, Ustadz? Naam. Jazakallah khair, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mana hewan kurban yang lebih utama. Tapi semoga Anda nggak salah, yang Anda ingat itu kebanyakan ulama berpendapat yang paling utama itu 1 onta buat 1 orang, 1 sapi untuk 1 orang, baru 1 domba. Tapi ada yang mengatakan domba umpamanya. Ketika ikut pendapat yang domba, ya berarti 7 itu bagus karena 1 orang 7 itu, seperti itu. Tapi kalau dia bisa 1 sapi, bukan 7 sapi akan lebih utama gitu loh. Maka terkadang ketika bicara fadilah, kita bicara faktor eksternal. Kita udah tahu nih sapi yang paling utama. Umpamanya kita berpendapat sapi 1 orang paling utama. Tapi kita melihat ada faktor eksternal, yaitu kebutuhan. Kalau Anda potong 1 sapi di sini, dagingnya nggak bisa sampai ke sana. Ada orang-orang yang membutuhkan di sana. Gimana kalau sama-sama aku berkorban gitu. Tapi mungkin manfaatnya akan lebih banyak. Mungkin 7 ekor domba ketika ada faktor eksternal yang memang lebih bermanfaat nantinya, semoga itu lebih mulia. Barakallahu fiik, sepertinya itu menjadi pertanyaan penutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah terima amalan kita. Jangan lupa untuk bersemangat ya. Semangat untuk menyambut 10 awal Dzulhijjah. Tebarkan kepada kawan-kawan agar mereka ingat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.